Party people in the area, let's join to the party. Gorontalo Remixing Club, performance, win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Tunas Harapan Purwodadi. Kami dari kelas 12 TKR 1. Di sini kami akan mempraktekkan tentang pemeliharaan mesin injeksi. Dan di sini ada Adi Erlangga, Rahmat, Wisnu Pajaryangga, Miftahul Angga Kumala, Insan Maulana, ada Fatur Rahman, kemudian ada Hendro Parmila. Untuk lebih jauh ke prakteknya, mari kita simak video berikut ini. Cekidot. Baterai masih bagus, cuma berlebihan air baterai bisa menyebabkan kebocoran. Jadi seharusnya air baterai tidak berlebihan atau kebanyakan. Baterai masih bagus, kondisi baterai masih bagus. Tester, caranya kita masukkan yang negatif ke negatif, positif ke yang positif. Tegangan baterai 12 volt sampai 13 volt. Nah, di sini kita jelaskan 12,5 voltase ini masih bagus. Itu yang pertama, kita harus mencari joystick atau stick untuk memeriksa olinya. Kita lihat, kita tarik. Lalu setelah itu kita bersihkan supaya tidak ada oli-oli yang tersisa. Setelah kita dibersihkan dan terlihat bersih, lalu kita masukkan untuk mengeceknya. Setelah dimasukkan, kita tarik kembali dan kita lihat hasilnya di sini. Jika melebihi garis ini, maka oli dinyatakan terlalu berlebihan. Ini sampai ke sini, jadi ini oli terlalu banyak, kualitasnya jadi kurang baik, terlalu berlebihan. Selanjutnya yaitu memeriksa kualitas oli. Lalu memeriksa kualitas oli yaitu kita bisa dengan tangan. Dari sifatnya, dari warnanya, ini sudah terlalu hitam ya. Terus kekentalannya, ini udah kurang kental, jadi ini udah kurang bagus ya. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya adalah oli harus diganti. Memeriksa volume air pendingin. Cara memeriksa volume air pendingin, kita lihat di tangki cadangan radiator. Kita buka, di sini ada terdapat tulisan full dan low. Air jangan melebihi full dan jangan melebihi low. Kita lihat di sini ternyata melebihi full. Sebaiknya kita kurangi agar sirkulasi tekanan udara bisa stabil. Memeriksa kebocoran air pendingin. Di sini saat memeriksa kebocoran air pendingin menggunakan radiator cup tester. Kita buka dulu tutup radiator. Kemudian gunakan radiator cup tester. Dan tutup. Di sini kita lihat dulu ada tekanannya di tutup aslinya, bawaannya terdapat 1,1 bar. Dan di sini jangan melebihi 1,1 bar. Udah ya. Dan di sini tetap sama, berarti tidak ada kebocoran atau bagus. Caranya itu melihat dari fisik filter udaranya. Filter udara harus dalam kondisi bersih dan tidak sobek. Dikarenakan ini sobek, ini harus diganti. Dan ini dikarenakan putus harus diganti juga. Yaitu menggunakan kompresor dari atas permukaan atau in. Menggunakan kompresor dari atas. Yang pertama yaitu memeriksa busi secara visual.
Untuk memeriksa busi secara visual, kita melihat di sini. Untuk keramiknya tidak boleh ada retakan sama sekali. Kemudian untuk drat atau alur dari busi sendiri tidak boleh lecet. Yang selanjutnya yaitu memeriksa celah busi. Untuk celah busi, untuk limitnya yaitu dari 0,70 sampai 1,00 mm. Dan untuk mobil Avanza kita menggunakan tubular yang 0,80. Dan di sini sudah cukup baik, jadi bisa kita gunakan kembali. Yang selanjutnya itu memeriksa api busi. Guys. Dan di sini terlihat api busi sudah tidak satu jalur atau sudah menjalar ke semuanya. Jadi busi dalam kondisi tidak normal dan harus diganti. Kemudian menghidupkan mesin. Yang pertama memeriksa trouble code. 1. Memeriksa manifold absolute pressure. Untuk tegangan semua sensor yaitu 5 volt. Dan di sini tertera yaitu kurang dari 5 volt. Kemudian throttle position sensor. Untuk tegangannya yaitu 5 volt. Selanjutnya yaitu idle speed control. Untuk idle speed control kita memeriksanya yaitu antara atas dan bawah dan atas. Dan untuk tegang atau tahanannya yaitu 45,6 sampai 50 ohm. Dan di sini tertera yaitu 55 ohm, berarti terlalu berlebihan. Selanjutnya yaitu injektor bahan bakar. Untuk injektor bahan bakar limitnya yaitu 13,4 sampai 14,2 ohm. Dan di sini tertera yaitu 14 ohm. Yang selanjutnya yaitu koil. Untuk koil pengapian yaitu tidak boleh ada hambat arus yang terus bersambung antara terminal yang satu ke yang lainnya. Ini tidak ada arus, berarti kondisi baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu sensor heater. Untuk pengecekan yaitu kita bakar dulu dengan korek api. Jika arusnya menyambung berarti sensor heater dalam kondisi rusak. Dan ini tidak ada tegangan sama sekali, berarti sensor heater
cukup baik. Yang selanjutnya yaitu switch posisi parkir netral. Untuk switch posisi parkir netral kita dilihat dari rem tangan. Jika ada daya yang tersambung berarti kondisi switch parkir dalam kondisi baik. Dan ini ada arus yang terjadi berarti kondisi switch parkir dalam kondisi baik. Yang terakhir, kita akan membaca data PI menggunakan multiscan. Posisi mesin harus dalam keadaan hidup. Yang pertama, memeriksa kecepatan putaran rendah engine. Kecepatannya 1080 rpm. Dan yang kedua, memeriksa sudut pengapian. Sudut pengapian 5 sampai 6 deg. Yang ketiga, memeriksa suhu mesin. -38°C. Jadi kesimpulannya, karena posisi mesin hidup, jadi pembacaan data PI berubah-ubah.